Nah saudara-saudara, apakah di surga ada tingkatan masyarakat orang percaya berdasarkan penghakiman yang diterimanya? Alkitab tidak menulis dengan jelas akan ada tidaknya tingkatan-tingkatan di surga. Tapi Alkitab mengatakan Paulus menanti mahkota yang akan diberikan, upah akan diberikan. Nah kalau demikian, itu tingkatan masyarakat surga saya tidak tahu. Karena Alkitab tidak tulis. Tetapi engkau bilang, nah kamu tidak tahu, berarti saya lebih tahu. Nah tentu loh ya. Kalau saya bilang saya tidak tahu, tidak berarti lu lebih tahu. Karena Alkitab tidak kasih tahu saya, kalau lu bisa tahu, pasti pengetahuanmu kalau tidak dari Tuhan, dari hantu. Itu yang saya tadi katakan. Tetapi Alkitab mengatakan ada bedanya upah. Adanya bedanya upah berarti surga tidak sama rata. Pasti tidak sama rata. Mana bisa sama rata? Orang bilang sama, orang berdosa, semua berdosa. Dosa besar berdosa, dosa kecil berdosa. Semua sama. Nah saudara-saudara, harus bertanggung jawab kalimat selanjutnya. Dosa besar, dosa kecil, semua memerlukan penebusan Yesus Kristus. Nah itu sama. Tapi dosa besar sama dosa kecil mana bisa sama? Saya jiwit kamu, itu dosa. Saya tembak kamu juga dosa. Sama, mana bisa sama? Jiwit kamu kupukul kembali, masih baik-baik keluargamu. Tembak, dor, mati. Mana bisa sama? Nyonyamu langsung jadi janda. Mana bisa sama? Jadi dosa besar, dosa kecil, lain semua. 1, 2, 3. Oh ini yang tidak mau ngomong ini pasti sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Dosa besar, dosa kecil, lain. Tempelin orang sama tembak orang, mana bisa sama? Tembak mati orang, anaknya puluhan tahun menjadi anak yang tidak ada apa-apa, harus berjuang menjadi yatim piatu. Mana bisa sama? Tidak bisa sama. Dosa besar, dosa kecil, lain. Tetapi sama-sama berdosa, sama-sama memeluk Yesus Kristus, sama. Engkau curi uang 5 rupiah, itu curi. Engkau curi 5 miliar, juga curi. Tapi curi 5 rupiah, orang mengalami kerugian kecil 5 miliar. Mungkin dia akan membunuh diri, langsung dia tidak bisa hidup lagi. Akhirnya seluruh keluarga berantakan. Mana bisa sama? Jadi saudara-saudara, derajat masyarakat lapisan di surga saya tidak tahu. Tapi upah atau pahala, bukan upah, pahala yang diberikan itu berbeda. Saudara-saudara, ada orang menerima pahala hidup, the crown of life from God, the crown of righteousness from Jesus Christ. Tuhan memberikan pahala mahkota keadilan, mahkota hidup. Nah ini semua catatan di Alkitab. Sehingga setiap orang lain, orang yang lebih setia melayani Tuhan, itu akan mendapat mahkota pasti lebih besar. Itu tidak mungkin sama, tidak ada. Saudara-saudara, nah kalau mahkotanya terlalu gede sampai langsung plung ke bawah bagaimana? Jadi waktu saya masih remaja, pikir. Satu kali saya dengar khotbah, barang siapa memberikan uang lebih banyak, seorang pendeta berkhotbah, nanti rumahnya di surga gede, dia bilang. Yang pelit-pelit di surga tinggal di dalam gang kecil, rumahnya sempit. Saya terus tanya, ini dari mana ini? Alkitab di surga ada gang kecil, lorong-lorong sempit, apartemen yang cuma 20 meter, lalu ada mansion yang ribuan meter. Tidak ada. Alkitab tidak tulis. Tapi saudara-saudara, waktu penghakiman di hadapan dari para aras Kristus, the throne of Christ, itu istilah khusus untuk mengatakan bagi orang Kristen. Orang akan dipermalukan, ada orang yang merasa kesel sekali, ada orang yang sedih sekali, ada orang yang tidak ada apa-apa. Tapi ada orang yang menjadi begitu mulia karena dipuji oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, ada orang datang kepada Yesus Kristus. Saat itu semua kesulitan kita dan pelayanan, ketidakadilan kita terima, air mata kita akan dihapus oleh Tuhan dengan tangan Dia, dengan sapu tangan Dia. Dengar ya. Tangan Tuhan, sapu tangan Tuhan. Jadi kalau yang hapus itu kekasihmu, wah rasa lain. Kalau yang hapus itu mesin, rasa lain juga. Saudara, engkau sekarang keluar air mata, datang sama satu mesin. Sama engkau keluar air mata, yang hapus adalah engkau punya kekasih. Aduh, rasanya lain sekali.
Apalagi besok semua ketidakadilan, kesedihan, segala sengketa yang tidak beres dan segala perlakuan yang tidak baik kepada engkau. Padahal engkau tidak salah. Semua finaan, umpatan. Sampai di situ air mata, Tuhan, aku di dunia begitu banyak menerima sengsara karena membela kebenaran-Mu. Ya air mata habis-habis. Tuhan bilang, anak sini. Dia menghapus dengan tangan dia. Waktu engkau lihat, loh kok lubang? Nah, karena pernah dipaku kan. Lalu sapu tangannya, oh begitu lembut. Oh, waktu dihapus oleh Tuhan Yesus, engkau rasa suka sekali. Senang sekali. Semua hilang. Semua hilang. Seperti Didi tadi katakan, jengkel sih jengkel. Tapi lihat orang datang menerima Yesus, jengkelnya hilang. Nah, bersih sebegitu. Saudara-saudara. Tapi orang yang tidak pernah menderita untuk Tuhan. Tidak pernah menderita untuk Yesus Kristus. Tidak pernah berjerih payah untuk Yesus Kristus. Jadi waktu di situ tidak ada air mata. Pak Li tadi mengatakan saya hanya berair mata pada waktu saya bertobat. Saya berair mata pada waktu melihat orang lain bertobat. Selain itu dia tidak ada air mata. Saudara-saudara. Kalau umpama pada satu hari air mata kita itu adalah untuk melayani Tuhan. Karena diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Maka kita akan dapat hiburan yang besar. Tapi orang tidak pernah melayani Tuhan. Tidak pernah senang karena orang lain bertobat. Pokoknya tidak pernah mengalirkan air mata di dalam pekerjaan Tuhan. Melihat, loh kok enak ya orang itu digendong, dihapus. Tuhan saya juga mau yuk, ayo hapus. Tuhan bilang rupamu. Kamu tidak pernah nangis buat saya kok ada air mata. Tidak ada, kamu tidak pernah susah. Pikir. Begitu. Jadi di situ tingkatan masyarakat tidak ada di surga. Tapi perasaan hiburan, dipermalukan atau dipuji, ada mahkota, ada pahala. Itu ada bedanya. Dr. Peter Witchrock dari Kanada. Dia mengatakan, kalau Allah menjadikan semua orang sama, yang setia juga sama, yang malas juga sama, yang suci sama, yang najis juga sama. Allah adalah lebih cilaka daripada orang komunis. Karena orang komunis pun yang bilang mesti sama, rata, sama, tetap bisa membedakan yang mana lebih setia dan tidak. Jadi kita jangan katakan, dosa besar sama, dosa kecil sama. Kalau begini ya mumpung dosa besar aja. Sama kok. Kalau curi 5 rupiah, wah cuma beli es pun dah cukup. Kalau curi 5 miliar, waktu langsung bisa beli itu Mercedes, bisa beli itu Presiden, bisa beli Nissan Patrol atau Toyota, apalagi. Yang bagus-bagus, kijang gede itu. Sama kok. Dosa kecil, dosa besar sama. Tidak sama. Pahala juga tidak sama. Nanti hiburan, pujian dari Tuhan juga tidak sama. Saudara-saudara, jangan main-main. Kita semua harus menghadap Tuhan. Tidak peduli kau percaya atau tidak percaya. Kau Kristen atau ateis. Tidak peduli kau sekarang mau dengar atau tidak dengar. Harus berdiri di hadapan Dia.